di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pengikut dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang nabi, seorang tabi'in. Beliau hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai ke Madinah, Nabi meninggal dunia, maka tidak digolongkan sebagai sahabat. Karena definisi sahabat menurut terminologi ulama hadis, orang yang melihat Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah, beriman dengan ajaran Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman, namanya sahabat. Ini tidak pernah ketemu, makanya namanya tabi'in. Beliau bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 608 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala mengatakan nama aslinya Abdullah. Nama aslinya Abdullah bin Al-Tha'ub. Abdullah bin Tha'ub. Orang Yaman. Orang Yaman. Tepatnya di ibu kotanya Sana'ah. Jadi Allah berikan keramat kepada beliau sama seperti mukjizat Nabi Ibrahim. Ceritanya di Yaman ada nabi palsu namanya Aswad Al-Ansi. Namanya Aswad Al-Ansi. Waktu Rasulullah meninggal, ini dia dukun, kahan, seorang dukun. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Akhirnya banyak pengikut karena dia punya ilmu sihir, seorang dukun. Yang lucu, dan ini banyak terjadi zaman sekarang, setiap orang yang datang, dia sudah tahu masalah orang tersebut. Datang mau minta bantuan, dia sudah ceritakan, oh sudah gak usah diceritakan, masalah engkau begini. Solusinya begini. Orang kaget, luar biasa. Dia bisa tahu. Padahal, ini disebutkan dalam kitab sejarah, padahal dia ini punya mata-mata. Jadi mata-mata ini tugasnya mencari masalah orang. Ini punya masalah, dia cerita, oh masalah ini. Nanti sudah tahu nih, sudah disurvei, sudah diteliti ini masalah orang tersebut, diceritakan kepada Aswad Al-Ansi. Ini orang ini nanti dia punya masalah begini. Namanya siapa? Fulan bin Fulan. Oh pas dia datang, dia bilang, oh punya masalah begini. Wah luar biasa. Banyak zaman sekarang kayak begini. Seakan-akan tahu. Tapi kalau kasyaf, Allah berikan apa? Kepada aulia, itu ada. Taunya dari mana? Ahli ibadah, ahli ilmu, gurunya jelas punya sanad, akhlaknya baik. Kemudian diberikan kelebihan, bisa tahu isi hati orang, itu namanya bab keramat. Yang menyatakan siapa? Rasulullah SAW. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati firasatnya orang beriman, mereka melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kasyaf, banyak. Maka banyak pengikut, diangkat sebagai nabi. Di waktu itu yang benar-benar menentang beliau ini, seorang nabi palsu ini adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau menentang, beliau ahli ibadah, zahid, zuhud terhadap dunia. Akhirnya ditangkap. Ini Imam Zahabi ceritakan dalam kitab Syiaru A'lami Nubala. Jadi dokumentasinya jelas, bukan berita-berita palsu. Diceritakan juga dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya oleh Al-Imam Abu Nu'aim Asfahani, juga diceritakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatul Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Ditangkap. Kemudian kata nabi palsu ini, Aswad mengatakan kepada pengikutnya, kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api, menyala itu kayu, berkobar-kobar itu api. Kemudian nabi palsu bilang kepada Abu Muslim, siapa Nabi Muhammad? Kenal Muhammad? Dia mengatakan, iya, Muhammad adalah Rasulullah SAW, seorang utusan Allah. Kemudian nabi palsu bilang,
Saya siapa? Saya punya telinga gak dengar kau punya omongan. Dia tidak mau mengatakan itu sebagai nabi. Dipaksa untuk menyebutkan Aswad ini seorang nabi. Dia tidak mau. Siapa Muhammad? Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Dipuji-puji Rasulullah SAW. Marah ini Aswad. Saya siapa? Nabi bukan? Bukan. Saya tidak dengar. Diulang-ulang. Kata Aswad, kalau kau tidak mengakui saya sebagai nabi, saya akan lemparkan engkau ke dalam api. Maka tangan kanannya bilang, wahai Aswad, bahaya kalau dia masuk ke api. Kenapa? Ini orang soleh. Takutnya nanti masuk dalam api, Allah jaga dia. Akhirnya orang semua ikut dia, meninggalkan engkau. Kalau engkau biarkan dia, lebih bagus. Suruh dia pergi hijrah, jangan tinggal di sini. Tapi karena Aswad Al-Ansi sudah emosi, dia bilang, enggak, lemparkan dia dalam api. Dilempar dalam api, hidup-hidup. Masuk ke dalam api, dilempar. Disaksikan oleh banyak orang. Di dalam api beliau sholat, tidak terbakar. Akhirnya apa? Seluruhnya heran, termasuk Aswad Al-Ansi. Yang tadinya pengikut Aswad Al-Ansi, seorang nabi palsu, berubah mereka kembali ke jalan Islam, mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Walhasil akhirnya dibunuh oleh pengikutnya sendiri karena mengaku sebagai nabi palsu. Ini berita tersebar cepat sampai ke Madinatul Munawwarah. Di zaman itu, di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai ke telinga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Muslim Al-Khawlani waktu itu datang ke Madinatul Munawwarah, sholat di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab melihat, karena ada kaidah la ya'rifu wali illa wali. Tidaklah dia seorang wali, pasti dia mengenal kepada wali yang lain. Yang mengenal wali pasti wali. Yang mengenal kemuliaan seseorang pasti dia orang mulia. La ya'rifu fadla ahlil fadli illa ahlul fadli. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak akan bisa mengetahui kemuliaan seseorang kecuali orang itu juga orang mulia. Gak bisa orang yang tidak mulia menilai orang mulia, gak bisa. Yang bisa menilai orang mulia, orang mulia. Yang bisa menghormati ilmu agama, orang mulia. Yang bisa menghormati Rasulullah SAW, orang mulia. Yang bisa menghormati para ulama yang mengamalkan ilmu, orang mulia. Ketemu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab kenal. Ini bukan orang sembarangan ini. Dia habis sholat, Sayyidina Umar tanya, min aina jita? Kau datang dari mana, wahai pemuda? Karena baru lihat, beliau bukan orang Madinah, orang Yaman. Kamu asal dari mana? Dia katakan, saya minal Yaman, dari Yaman. Jadi orang-orang Yaman zaman dulu hebat-hebat. Sampai hari ini dapat doanya Rasulullah SAW. Wais al-Qarani minal Yaman. Abu Zal al-Ghifari minal Yaman. Abu Musa Asy'ari minal Yaman. Banyak. Kemudian ditanya, kau dengar kabar tidak? Berita kalau ada orang yang dibakar hidup-hidup karena dia menegakkan kalimat tauhid dan mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad SAW, dipaksa oleh nabi palsu. Kata Abu Khawlani, iya saya dengar. Saya dengar. Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan saya dengar. Dan orangnya alhamdulillah dalam keadaan baik. Sebenarnya Sayyidina Umar sudah ada feeling ini. Sudah tahu ini pasti dia. Makanya ditanya setelah itu, engkau pasti Abu Muslim Al-Khawlani? Engkau pasti Abu Muslim Al-Khawlani? Betul, saya itu. Apa Sayyidina Umar angkat tangan doa? Alhamdulillahilladzi lam yamutni hatta arani fi ummati Muhammadin man suni'a bih kama suni'a bi Ibrahim Khalil. Artinya, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau belum mewafatkan saya, sehingga saya diberikan kesempatan bisa melihat seseorang yang tidak bisa terbakar di dalam api seperti Nabi Ibrahim dan umat Nabi Muhammad SAW. Abu Muslim Al-Khawlani.
Doa Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Tadi dia paham la haula wala quwwata illa billah. Nabi Ibrahim juga demikian, tidak terbakar karena paham la haula wala quwwata illa billah.